Pergian Nina Carolina atau Mpo Alpa menjadi pukulan berat bagi sang suami Aji Darmaji atau Karib disapa Bang Idun. Setelah bertahun-tahun menjalani kehidupan bersama, ia kini harus belajar melanjutkan hidup tanpa kehadiran perempuan yang selama ini setia menemaninya itu. Ya, saya punya harga diri, saya punya hak. Saya punya hak untuk melepaskan semuanya dan saya tidak mau sama laki yang pengkhianat. Tekad bulat Wardah Tinamawa pisah dari Insanul Fahmi tak bisa ditawar-tawar lagi. Setelah akhir bulan lalu resmi melayangkan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Medan, Rabu 11 Maret kemarin, sidang cerai Mawa OTW menjanda digelar perdana. Assalamualaikum, terima kasih untuk kuasa hukum JK dan Asosiates yang telah mewakilkan Mawa untuk persidangan pertama di Pengadilan Agama Lebu Pakam Medan. Terima kasih. Meski sama-sama kompak tak hadir hanya diwakili pengacara masing-masing, lewat unggahan terbarunya pamer video ke pengacara, memberi sinyal siap merelakan suami sepenuhnya Tuk Inara Rusli. Oke, saya sudah ikhlas. Jadi kalau emang mau, silakan ambil aja. Saya tidak mau bekas-bekas. Saya tidak mau bekas-bekas. Ya, itu kan menunjukkan bahwa memang orang itu akan lebih mudah untuk menghakimi daripada berpikir. Mungkin Tuhan sedang menguji diri. Dan di tengah istri sah gaspol ingin segera menjanda, Insanul Fahmi justru sibuk berbenah diri. Entah hanya sekedar pencitraan, suami siri Inara itu mengunggah video kegiatan dirinya bagi-bagi takjil di jalan dan membubuhi kalimat seolah menyindir Wardah Tinamawa. Menjadi orang yang jarang mengeluh dan sering mengalah akan sering disalahartikan. Namun di balik itu semua, Allah selalu merencanakan hal-hal yang indah untuk hari yang akan datang. Orang itu diuji untuk istilahnya, kan Allah bilang maksudnya tidak, apakah kalian menyatakan kalian sudah beriman padahal kami belum menguji kamu kembali. Jadi kita nggak akan ada habisnya nih, hidup kita akan selalu diuji dan diuji gitu. Bismillah cinta. Tali tiga uang dengan insan yang memilih mengisi bulan suci Ramadan dengan berbagi. Seakan tak mau peduli dengan panasnya kabar istri suami siri yang terus menghakimi dan siap menggiring dirinya ke penjara. Inara justru memilih menenangkan hati dengan berbagi. Bagi-bagi menu sahur di jalanan. Doa pada yang kuasa, bersujud padanya dengan air mata. Masya Allah ya, luar biasa banget. Dari Allah banyak sekali pokoknya surprise dalam hidup. Tapi ya namanya hidup kan, kita nggak selalu dapat keputaran selalu di atas, nggak selalu juga di bawah. Hidup juga cuma sementara ya, nggak selamanya juga kita ketawa, nggak selamanya juga kita nangis. Jadi ya jalanin aja. Ya, berbagi dengan sesama mungkin salah satu cara Inara Rusli tenangkan hati di tengah tubian ujian hidup pasca nikah siri dengan Insanul Fahmi. Tak cuma berbagi, Inara juga berusaha membahagiakan diri. Hahaha, nonton bareng para komedian. Inara minat nggak kita bikinin show stand up? Kan banyak nih kayak rentetan nih. Iya. Kayak amarah juga jangan Masih dipendam ya? terus kan, jangan dipendam terus. Dikeluarkan. Nggak sehat kan. Iya, nanti kalau amarah dipendam terus, menunya ayam geprek terus ya. Iya. Kayak geprek. Kalau kata tukang parkir, biarin aja, jangan dibales. Biar Tuhan aja yang bales. Wih, luar biasa. Trauma menjadi anak broken home korban dari orang tua yang berpisah membuat Aurel Hermansyah menunjukkan komitmen kuatnya dalam menjaga keutuhan dan keharmonisan rumah tangganya dengan Atta Halilintar. Bagi Aurel, nilai kejujuran dan kesetiaan adalah harga mati. Dari awal aku deket sama Bang Atta gitu, aku juga bilang ke dia kayak, Pak, aku tuh benci dan aku tuh gak suka banget sama yang namanya perselingkuhan. Aku bilang gitu, aku tuh suka keluarga itu utuh. Ya, 5 tahun arungi bahtera rumah tangga dengan Atta Halilintar.
Aurel tegas menolak adanya perselingkuhan, pengkhianatan dalam rumah tangga. Tak ada ampun, cerai adalah pilihannya kalau atas selingkuh. Aku nggak mau ada drama, jadi kalau emang harusnya gimana-gimana, kita harus jadi orang tua yang terbaik untuk anak kita gitu. Alhamdulillahnya aku sama Bang Hatta tuh dari awal nikah tuh memang kita selalu bilang pokoknya kalau ada apa-apa diomongin. Jadi kalau ketika aku punya unek-unek yang menurut aku nggak suka nih aku diginiin gitu, aku langsung ngomong. Dia tuh orangnya menenangin banget dan bisa kasih solusi lah. Aurel memang sangat terluka atas perpisahan orang tuanya. Namun kini sudah jauh membaik, meski tak ada yang tahu pasti kapan Aurel benar-benar selesai dengan traumanya. Lantas, benarkah ketakutan Aurel kehilangan keluarga yang utuh membuat ia juga takut kehilangan Atta? Bagaimana pula Aurel melihat kedua putrinya, Amina dan Azura terlihat lebih dekat dengan Papata? Aku tuh takut gitu, semakin umur bertambah tuh semakin takut karena kan usia kita berkurang. Karena anak-anakku tuh juga sama aku tuh dekatnya parah. Dekatnya parah Kak masalahnya. Mereka tuh anak papa banget gitu. Anak-anak dua ini tuh sangat idolanya tuh adalah bapaknya banget gitu. Jadi aku selalu kayak jangan ya Pak, harus sehat ya gitu. Terus mereka berdua tuh penyejuk hati. Pokoknya nggak boleh ada yang nyakitin mereka. Kepergian Nina Carolina atau Mpo Alpa menjadi pukulan berat bagi sang suami Aji Darmaji atau Karib disapa Bang Idum. Setelah bertahun-tahun menjalani kehidupan bersama, ia kini harus belajar melanjutkan hidup tanpa kehadiran perempuan yang selama ini setia menemaninya itu. Berat baginya menjadi single parent dan harus berjuang demi tumbuh kembang anak-anaknya. Kayak dari teman-teman, emang lu nggak mau ini lagi? Nah itu urusan itu masalah hati. Usahain sama Tuhan aja. Buka hati juga penting. Ada plus ada minusnya Kak. Kita buka juga belum setahun kayak gitu ya kan. Tapi anak-anak butuh perhatian dari seorang ibu. Apalagi tahun ini menjadi Ramadan dan Lebaran pertama Aji tanpa kehadiran Po Alpa. Tapi ini yang paling menarik, secara belak-belakan Aji mengungkap jika ada beberapa wanita yang berusaha mendekatinya. Jujur ya, ini yang udah ngobrol-ngobrol di DM udah berapa orang cewek? Oh banyak Kak. Yang deket maksudnya kayak udah mulai gue mau nyoba ngeliat nih ada berapa orang? Udah. 4, 3, 5? Lebih Kak. Maksudnya ada yang entertainment juga nggak? Ada yang terlalu lama. Artis lama? Ada, kan? Siapa tuh inisialnya dong? Dan tak dipungkiri, jika dirinya memang membutuhkan teman untuk berbagi cerita. Lantas, benarkah Aji masih memegang amanah Po Alpa untuk tidak menikah lagi? Kalau karakter kan pasti baik, soleha. Iya. Kalau fisik, Idung sukanya gimana? Harus yang cantik. Terutama tuh sayang sama anak-anak. Tapi saat ini sih belum ada kepikiran ya Kak, karena memang belum 1 tahun dan rumputnya juga belum nembus dengkul. Kalau nembus dengkul belum bisa nikah, ya kan kayak gitu. Pikiranmu buatku ragu, tak mungkin ini tetap bertahan. Tak terasa bulan suci Ramadan sudah memasuki 10 hari terakhir. Para pesohor selebriti tanah air pun ramai-ramai berlomba berburu malam Lailatul Qadar. Malam yang dipercaya sebagai malam penuh berkah. Artis Zaskia Meka yang Ramadan tahun ini menggelar taraweh dan itikaf di Masjid Megah yang ia bangun sendiri di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Makanya kemarin aku kayak nangis terus karena terharu banget kayaknya Allah mudahin gitu. Aku emang selalu percaya kalau aku ngelakuin sesuatu buat Allah atau buat orang lain, pasti Allah akan mudahin jalannya. Dan aku ngerasa membangun masjid ini ditemukan dengan orang-orang yang luar biasa. Bahkan kontraktornya pun non-muslim. Harapannya pastinya Ramadan ini kan bulan yang nge-charge ya, kita benar-benar bisa maksimal ibadahnya. Terus ya bisa lebih baik lah pastinya dengan dibanding Ramadan yang tahun lalu. Terus ya bisa maksimal aja ibadahnya, bisa lebih ngedeketin diri sama Allah Subhanahu wa taala. Selain Zaskia Meka, artis Marcel Darwin yang baru jadi mualaf juga tak mau ketinggalan berburu malam penuh berkah Lailatul Qadar. Marcel yang begitu antusias menyambut Lailatul Qadar bersama istri sengaja konsultasi dan belajar tata cara itikaf ke seorang ustadz. Aku mau berangkat ikhtiar dulu. Itikaf? Iya, itikaf ya. Berdiam diri itu di masjid memang disunahkan ya.
tapi tidak menjadi kewajiban juga. Tapi itu akan di bulan suci Ramadan ini menjadi bagian daripada mendekatkan diri kita kepada Allah. Seolah tak mau kalah dengan Marcel, Meisya Siregar yang dari tahun ke tahun tak pernah absen jalani itikaf di masjid di 10 terakhir Ramadan. Tahun ini terpaksa harus menjalani itikaf sendiri tanpa suami lantaran baby Romeo divonis dokter menderita penyakit sinusitis. Meski tetap menjalani itikaf di masjid, Meisya tetap setia mengurus suami yang sakit. Jangan lupa. Jadi itu deh Pak, tenang-tenang, relax. Ini saya mau kompresin, makanya pengen tahu. Maaf ya Pak, teman-teman ya Pak.